Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan para praktisi maritim di Indonesia. Kawan-kawanku semua, berbicara tentang pelayaran tidak luput dari persoalan-persoalan keuangan, kenikmatan-kenikmatan keuangan, dan juga ada eh, kesulitan-kesulitan keuangan. Makanya di dalam dunia perkapalan atau dunia pelayaran ada satu sektor yang perlu kita perhatikan dengan baik-baik, yaitu terkait dengan keuangan pelayaran. Nah, kali ini saya akan berbagi perihal apa itu yang dikenal dengan cyclicity daripada dalam keuangan di dalam dunia pelayaran atau cyclicality ya, cyclicality ya, siklus ya di dalam industri pelayaran. Ada kalanya keuangannya pada posisi yang memuncak, ada kalanya keuangannya pada posisi yang di bawah ya. Itulah disebut dengan cyclicality daripada keuangan dalam industri pelayaran. Lalu apa itu cyclicality? Cyclicality adalah pola ya. Kalau saya baca di dalam definisinya adalah pola naik dan turunnya pendapatan ya. Perusahaan pelayaran pasti punya pola naik dan turunnya pendapatan ya. Naik dan turunnya. Kadang posisi di atas, kadang posisi di bawah. Dan naik dan turunnya tarif angkutan. Tarif angkutan aslinya sebenarnya fluktuatif juga. Naik dan turunnya tarif angkutan kapal. Ya, yang terjadi secara berkala dalam periode-periode tertentu itu mengalami cyclic atau mengalami fluktuasi ya. Dan tarif angkutan yang terjadi secara berkala ini disebabkan karena perubahan beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal ya. Nah, yang paling besar biasanya dipengaruhi oleh faktor eksternal yang disebut dengan makroekonomi. Dalam dunia pelayaran sangat tergantung kepada kehidupan makroekonomi. Nah, di dalam makroekonomi ini, dunia pelayaran pasti akan menghadapi siklus, ya. Siklusnya atau fluktuasinya ini biasanya terdapat 4 fase, ya. Fase booming, boom, kemudian fase peak, ya, pada saat puncak, dan fase downturn, ya, downturn. Yang terakhir pasti menghadapi fase true, ya, fase true. Nah, kita mulai pelajari satu persatu. Apa fase boom itu? Ya, fase boom. Ya, orang bilang sekarang lagi booming nih, batu bara lagi booming nih. Orang pasti berbicara bahwa pendapatannya lagi boom. Ya, SPOB lagi boom nih, misalnya. Ya, atau ferry lagi boom ini. Ya, itu posisi namanya fasenya fase boom. Apa itu fase boom? Fase boom itu permintaan akan jenis angkutan kapal tersebut lagi tinggi, ya. Permintaannya tinggi, batu bara tinggi, tongkang tinggi sekarang ini, ya. Di Indonesia tongkang permintaannya sangat tinggi sekali. Takbut sangat tinggi karena untuk menarik tongkang. Jadi karena permintaan tinggi, tarif angkutannya juga naik.
Ya pasti naik karena permintaan tinggi, tarif angkutan naik. Sementara pengadaan tongkang itu tidak seperti pengadaan mobil, ya. Pengadaan takbut tidak seperti secepat pengadaan mobil, ya, atau kendaraan-kendaraan lain. Jadi tarif angkutannya naik sehingga perusahaan potensi, ya, berpotensi mendapatkan keuntungan atau revenue yang sangat besar, ya, besar sekali, sehingga banyak pemilik-pemilik kapal berinvestasi kepada jenis-jenis kapal yang lagi boom, ya, yaitu permintaannya tinggi, tarifnya naik, dan dipastikan bisa dapat menikmati, ya, menikmati pendapatan. Nah, ini adalah cyclic boom. Ada lagi yang kedua namanya cyclicnya atau fasenya pada fase peak atau fase puncak. Peak season yaitu banyak-banyaknya, ya. Peak season itu banyak-banyaknya. Nah, ini peak season ini adalah biasanya harganya tinggi, ya. Peak season. Harga tinggi-tingginya harga suatu kapal, ya. Bangun baru tinggi, beli bekas juga tinggi, itu namanya harga tinggi. Peak, lagi peak gitu. Akibatnya apa? Akibatnya lingkungan makroekonomi ini mengakibatkan kapasitas angkutan, ya, kapasitas angkutan, jumlah kapal ini bertambah pada posisi yang bertambah. Kalau ditambah dikit lagi sudah slow, sudah going down, ya, going down. Karena posisinya di puncak, ya. Jadi harga kapal sangat tinggi sekali. Sekarang ini orang membeli tongkang sangat tinggi, membeli takbut juga sangat tinggi. Karena ya, kalau ini masih ditambah lagi pasti akan over capacity, ya. Kapasitasnya apa itu over. Masih bisa bertambah tapi ada suatu titik tertentu di mana kapasitasnya over. Sehingga terjadi persaingan di antara uh, dunia bisnis pelayaran, ya. Nah, kawan-kawanku semua, hal ini dikarenakan karena orang lagi berebut membeli kapal baru, memesan kapal baru, membangun kapal baru, entah di dalam negeri, entah di luar negeri, ya. Sementara muatan itu tetap dalam kondisi tertentu itu tetap. Jadi akibatnya harga kapalnya tinggi dan kapasitasnya bertambah. Pada suatu titik nanti kita menjurus kepada satu fase namanya fase downturn, ya. Downturn, masa turun, ya. Fase namanya fase downturn, ya. Nah, itu fase downturn. Fase yang ketiga. Fase ketiga ini adalah eh, di mana kapasitas yang tadi ada ditambah, akhirnya pasokannya over capacity, ya. Kapasitas jumlahnya lebih sehingga mengalami downturn. Downturn dari apa? Dari tadi itu pendapatan, ya, tarif permintaannya tinggi, pendapatannya menurun karena persaingan terjadi supply and demand, ya. Demandnya sudah sangat uh, sangat sedang, sedangkan pasokannya terlalu tinggi, ya. Sehingga permintaan menurun, ya, apa itu yang mau diangkut menurun, akhirnya perang pasar tarifnya agak menurun, ya. Tarifnya agak menurun. Nah, itulah di saat namanya downturn, masa
masa atau fase di mana akhirnya tarif juga akan pada suatu ketika sangat turun, 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 akhirnya disebut dengan fase tarif jatuh. Ya, nah, tarif jatuh ini disebut downturn. Ya, tarifnya jatuh. Nah, kejatuhan ini suatu ketika pada titik nadir, ya, harganya sudah nggak sanggup pemilik kapal menghadapi tarif yang sangat rendah ini, ya, tidak sanggup, ya. Nah, pada saat pemilik kapal merasa tidak sanggup dengan adanya tarif itu, sementara pengeluaran-pengeluaran besar, bahan bakar besar, ya, gaji kru besar, provision besar, lubrication oil besar, pada suatu masa namanya masa true, ya. Masa true ini tarif sangat rendah, jatuh pada titik nadir. Kalau tadi puncak atau peak, ini pada titik nadir, ya, titik nadir. Nah, disebut dengan true. Tarifnya sangat rendah. Nah, dipastikan efeknya apa? Banyak perusahaan-perusahaan pelayaran mengalami rugi, ya. Rugi, perusahaan semakin rugi. Banyak perusahaan yang kalau gitu ini tidak bagus nih. Nanti pada suatu masa tertentu, ya, masa tertentu akhirnya meningkat lagi menjadi booming kembali. Di dalam dunia pelayaran pasti akan menghadapi 4 masa ini, yaitu masa booming, masa peak, downturn, dan true. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.